Selamat malam semua, kembali lagi di TikTok Obrolan Menarik dan juga inovatif. Wow, luar biasa sekali ya, Ya bener malam banget. ini. Kayaknya malam ini ada yang bling-bling banget deh. Oh, bukan lagi mau jambak. Tolong. Kayaknya bersinar banget sih bintang tamu malam ini. Kira-kira siapa ya? Kalau teman-teman udah pada lihat pamflet yang kita sebar tadi, pasti udah tahu dong. Dan mungkin juga udah terkenal sih. Jadi ya gitu deh. Kayaknya gak mungkin gak terkenal sih, pasti udah terkenal. Soalnya aku aja udah tahu gitu. Nah, winner nasional se-Indonesia. Oh my god. Oh my god, ya ampun. Oh, wow. Nanti kita akan kenal lebih jauh. Karena ini adalah bintang tamu yang spesial dan luar biasa sekali. Iya udah banget. lama sebenarnya mau ngundang kesini, cuman waktunya. Karena jadwal mereka kan jadwal- padat banget. Yes, exactly, betul sekali. Jadi Nah, pemirsa di rumah sayang banget semisal nggak ngikutin acara ini sampai akhir ya kan, Kak? betul banget. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena kita akan ngobrol seru-seruan bareng bersama Duta Budaya kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TikTok Obrolan Menarik dan juga inovatif karena kita akan kasih lagu buat kamu. Ini dia, Check it out. Oke, luar biasa itu dia tadi satu lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Kesempurnaan Cinta. Cinta. Kebetulan Oke. sekali princess kita malam ini, princess kita sempurna sekali. Iya, sesuai sama lagunya tadi kan kesempurnaan cinta, sekarang kesempurnaan kalteng bukan sih? Bukan lagi, luar biasa sekali. Nah teman-teman semua, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu, siapa tahu ujung-ujungnya jadi cinta, ya Iya. kan? Oh my god. Oke, boleh kita kenalan dulu kali ya. Iya. Siapa dulu? Dari yang tampan atau yang cantik Dari nih? apa yang cantik nih? Aduh, sepertinya seperti biasa. Ladies first. Oke. Iya. Mungkin kakak cantik di sebelah bisa kenalan dulu Mhm. sama pemirsa di rumah. Oke. Baik. Halo Pari, perkenalkan saya Princesa Lelindra, akrabnya dipanggil Jessa. Saya sekarang sedang menjabat sebagai Putri Budaya Indonesia tahun 2023. Oke. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Adi Pratama, saya akrab dipanggil dengan Yusuf. Saya merupakan Putra Budaya Indonesia Best Talent tahun 2023. Wow, luar biasa keren banget sekali. sih. Dari ngomongnya aja, nadanya aja itu udah berwibawa sekali. Iya, udah berwibawa banget gitu ya. Kelihatan sih dari Bisa. pembawaannya gitu berwibawa banget. Betul banget. Nah, jadi teman-teman, for information, buat teman-teman di rumah juga, jadi mereka berdua ini kemarin baru saja berkompetisi di Bengkulu ya, betul ya. Dan puji Tuhan dan alhamdulillahnya juga si Princesa Lelindra ini mendapatkan predikat sebagai the winner Putri Budaya Indonesia. Dan kemarin habis pulang dari mana ya? Kalau nggak salah dari Hongkong Dari ya? Hongkong. Wow, keren banget sih. Keren banget, luar biasa. Nah, dan yang di sebelah saya ini juga kemarin mendapatkan predikat best talent. Best talent ya, berarti multi talent ya kalau best talent. Iya, betul sekali. Nah, aku mau nanya dulu nih, langsung ke intinya aja ya. Oke. Yes, pada saat sebelum karantina deh, kan ada kategori best talent ya. Aku mau nanya sama yang si paling best talent dulu Oh kali iya, ya. iya si paling best talent. Iya. Nah, pada saat itu Yusuf, talent apa sih yang ditampilkan? Pada saat itu saya menampilkan talent yaitu menari mandau, di mana tarian mandau itu menceritakan sebuah lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi keluarganya. Jadi sebelum dinobatkan sebagai best talent, saya itu mengumpulkan video bakat. Jadi kami menari di provinsi kami masing-masing, kemudian mengirimkan video, kemudian diseleksi 5 besar, 5 cewek dan 5 cowok. Jadi totalnya 10. Ya, dan 10 orang tersebut akan menampilkan tariannya masing-masing atau bakatnya masing-masing di malam cultural night. Dan malam itu juga sama dengan malam Malam terakhir bagi kita. Atau malam pertama sebelum lanjut? Gala dinner bersama para pejabat-pejabat Bengkulu. Oke. Oke. Luar biasa sekali. Nah, dan for information juga nih Ayah, Carlton luar biasa sekali. Pada saat pengumuman 5 besar best talent itu,
si Princesa juga Oh, dapat. juga dapet ya, ampun, keren Luar banget sih. biasa. Tapi Mhm. Kak Cesa kemarin tuh bawain talentnya apa nih? Jadi masuk juga gitu ya dalam kategori nari juga kah atau nyanyi kah? Yes. Boleh dong diceritain dulu, Iya. Mama. Iya, untuk aku kemarin itu aku nunjukin tari dadas campur tari mandau. Oh, tari dadas itu dari Barito Timur itu bukan sih? Oh, bukan. Barito Selatan. Oh iya, Barito Iya. Selatan. Maaf ya, salah. Namanya juga manusia. Iya. Jadi Oke. Yusuf itu tari mandau Iya. dan saya juga tari gelang campur Mhm. tari dadas, dan puji Oke. Tuhan kita masuk best talent. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, yang pastinya kan kayak ada orang-orang yang memang latihannya otodidak, terus ada betul. juga yang punya mentor atau coach. Iya, Boleh dong kasih tahu spill siapa sih coach yang luar biasa ngajarin sampai bisa masuk ke dalam top 5 best talent. Iya, benar. Boleh dari siapa dulu? Yusuf dulu mungkin? Iya, karena tadi kan udah cewek, jadi Iya. sekarang cowok dulu. Untuk belajar nari mandau itu saya belajar secara otodidak. Kemudian saya dulu pernah mengikuti sanggar, salah satu sanggar yang cukup terkenal di Kota Palangkaraya, yaitu Sanggar Betang Bataharum. Oke, Oke. pimpinan Kak Tris. Iya. Oke. Lalu setelah itu Setelah itu saya sebenarnya saya bukan menarikan mandau pada saat itu. Oke. Mereka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu menginginkan saya untuk menari babukung. Tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa menarikan babukung. Salah satunya karena waktunya yang sangat mepet gitu. ya. Oke. Jadinya saya lebih mengambil tarian yang saya kuasai. Jadi saya mengambil tari mandau. Oke. Oh, Lanjut. jadi itu ya sejarahnya Ya. kenapa jadi bawa tari mandau. Wes pakai sejarah ya, kayak udah Sejarah jauh banget. Iya. Purba Terus banget. kalau Cesa punya mentor atau konsultan atau coachingnya gitu? Iya, untuk Yusuf tadi kan dia otodidak. Mhm. Kalau saya itu memang saya penari, saya dari Sanggar Riak Lenteng Pinang di Wow. bawah naungan Kabiro. Oke. Jadi emang backgroundnya emang udah Iya, memang benar. Saya Iya. sudah penari dari sejak kapan itu? Dari sejak Saya sekolah? sudah dari SD. Oh, Tapi sempat Luar biasa. Suhu banget dong kan sama dari Iya, SD. suhu. Iya, suhu. Betul banget, Oke. luar biasa sekali. Nah, jadi aku pengen kayak ngulik dulu nih persiapan dari sini sampai dengan ke nasional. Ya tapi kan sebelum Mhm. ngulik dulu, mungkin pemirsa di rumah ada yang nggak ngerti sebenarnya putra putri kebudayaan itu apa sih? Gitu loh. Betul, kita harus cari benang merahnya dulu Iya, nih cari ya. benang merahnya, Iya. tapi takutnya para pemirsa di Mhm, rumah itu betul. nggak tahu gitu loh. Jadi aku pengen tanya Aha. sama bintang tamu yang bersinar malam ini, Yes. sebenarnya putra putri kebudayaan itu apa sih gitu loh? Mm-mm. Apakah berbeda dengan putra putri Indonesia? Iya, bahkan ada juga loh sekarang kayak putra putri kebudayaan. Kalau mereka ini kan budaya ya. Iya, Nah, betul. putra putri budaya sekarang tuh banyak banget kayak putra putri pariwisata, Iya, kebudayaan, dan kebetulan mereka ini putra putri budaya. Iya. Jadi apa sih putra putri Iya, budaya bener. itu? Lalu apa aja sih peran kalian? Mhm. Nah, kayak Iya, gitu. benar. Selain untuk memajukan kebudayaan, memperkenalkan budaya ini ke mata dunia, Mhm. terus apa lagi? Iya, Selain itu, benar. kayak gitu. Oke. Siapa dulu nih? Oh, siapa dulu nih? Boleh, siapa dulu? Boleh Yusuf? kamu, Yusuf. Oh, baik. Tentunya peran putra-putri budaya tersebut tidak hanya di dalam negeri, namun bisa sampai ke luar negeri. Contohnya seperti Cesa kemarin bisa mengenalkan budaya-budaya yang khususnya yang ada di Kalimantan Tengah itu sampai ke Hong Kong. Kemudian Cesa kemarin juga sempat menari tarian dadas ya Cesa. Iya, Itu betul. di Provinsi Bali. Jadi tidak hanya habis pada saat ajang itu saja, pada malam itu saja atau pada saat karantina itu saja, namun kami dituntut untuk melestarikan budaya, mempelajari budaya agar budaya-budaya tersebut tidak punah. Kemudian kami para generasi muda juga harus mencintai budaya. Dengan kami generasi muda mencintai budaya, maka budaya tersebut tidak akan punah. Oke. Tadi sempet nih Yusuf nyinggung kalau misalkan Cesa ini bawain budaya di Hong Kong gitu ya. Yes. Nah, aku penasaran itu apa gitu loh yang dibawain pas ke Hong Kong itu, budaya apa gitu. Secara kan di Indonesia ini budayanya Yes, banyak banget. Gitu. Betul betul. Iya. Sebelumnya aku cerita dulu ya. Oke. Boleh, silakan, boleh banget. Mau storytelling dulu ya. Hmm. Ya, latar belakang aku itu sebenarnya
saya juga merupakan atlet dance sport. Oh. Ya, itu tarian internasional. Ya pastinya teman-teman kalau mau join juga boleh banget. Nanti aku yang mentorin. Wow, Ya, dan biasa. juga aku penyiar TVRI dan aku juga ikut aktif dalam menari di Sanggareng Benteng Pingat. Nah, untuk ke Hong Kong itu kemarin saya sebagai atlet dansa tidak membawakan budaya kita. Dan yang ke Bali ini baru saya menarikan tarian kita yang tadi saya tunjukkan di Unjuk Bakat itu kan. Itu. Luar biasa Luar sekali. biasa banget ya. Merinding ya. Iya. Tapi kemarin pas ke Hong Kong itu rombongan sama Putra Budaya juga ya? Atau sama yang lain gitu? Berbeda event Kak. Oh, berbeda Ya, event. saya diberikan kesempatan oleh Connie Kalteng Mhm. untuk berangkat dan menarikan tari internasional itu yaitu dance sport. Mhm. Dan aku itu pasangan, yaitu pasangan saya itu Selo namanya. Mhm. Dan kita menarikan itu berkapalan Kak. Oke. Iya, dan sangat berbeda dengan budaya kita, dan itu saya senang sekali bisa dipercaya untuk membawakan itu. Luar biasa sekali. Prestasinya Cesa ini mah nggak diragukan lagi. Iya, Baik udah sampai ke sekali. dunia luar gitu. Iya, dan juga dia pernah ke China juga kemarin, iya kan? Oh, ke China yang pas ini ya? Iya, China bawain- Expo. Oh iya, yang bawain budaya batik gitu bukan Betul China ya? Betul. banget. Nah, oh ya, kalau aku mau tanya, kemarin itu bawa batik apa nih? Batik Kalteng kah? Batik benang bintik. Benang Oh, batik benang dari bintik. Hampakat Kalteng. Oh, dari Nah, Hampakat itu Kalteng. dia. Luar Oke, biasa, luar biasa banget kan? sih. Tapi selain saya juga membawakan benang bintik, saya juga menari di situ. Oh, menari. Kira-kira menari apa tuh? Tari bahalai. Oh, tari bahalai. Oke. Nah, terus nih aku pengen tanya ke Yusuf lagi. Setelah dari sini, Yusuf mau kemana lagi nih? Mau kemana? Dalam Barat, selatan, mengembang utara? dirinya, apa namanya, setelah dapat kategori best talent kan? Iya. Nah, setelah itu mau kemana lagi gitu, mau ke ranah apa gitu? Untuk saat ini saya sudah merasa cukup atas prestasi saya. Jadi saya mendapatkan kategori best talent ini, saya sangat bersyukur. Kemudian saya ingin apa selanjutnya? Tentunya saya ingin melestarikan budaya dengan contohnya di teman-teman sebaya saya. Jadi teman-teman sebaya saya itu misalnya nih ada yang kurang suka terhadap budaya lokal, misalnya kan dianggap kuno. Jadi saya ini sebagai role model atau sebagai contoh dengan teman-teman saya bahwa dengan budaya lokal, dengan budaya tradisional, adat istiadat, saya bisa sampai ke kancah nasional ataupun nanti jika ada kesempatan saya bisa sampai ke internasional. Amin ya. Amin, Kita amin, doakan. amin, Nah, amin. aku penasaran memberikan contoh kepada teman-teman sebaya. Contoh apa sih? Kayak hal-hal kecil aja deh dulu untuk mengenalkan untuk supaya teman-teman Yusuf itu kayak wow, ternyata budaya di Kalteng ini luar biasa juga ya. Wah, berarti ini nggak kuno. Berarti kami sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya tersebut. Jadi Iya. contoh apa sih yang real dalam kehidupan nyatanya yang bisa kamu kasih ke teman-teman sebaya? Baik, contoh hal dari hal kecil seperti kan kita kan punya UPT Taman Budaya. Jadi saya sering mengajak teman-teman saya untuk menonton kegiatan-kegiatan budaya tersebut yang ada di UPT Taman Budaya. Biasanya itu tiap bulan itu pasti ada. Kalau tidak ada halangan ataupun tidak ada seperti event-event lain yang bertabrakan. Jadi saya itu sering mengajak teman-teman saya untuk menonton tari-tarian ataupun adat-adat ataupun apapun yang berhubungan dengan budaya tersebut. Kemudian saya ajak untuk ibaratnya seperti belajar sambil menonton pertunjukan gitu. Oke, sambil kayak kasih tahu gitu kan budayanya sambil dengan hiburan, Iya. medianya media hiburan gitu. Iya. Oke, tapi aku juga pengen ada sesuatu yang pengen aku tanya gitu. Apa Soalnya tuh? kan mereka ini kan putra-putri budaya dan Yes. kental banget juga kan budaya kita di Kalimantan Tengah. Nah, untuk apalagi di zaman sekarang teknologi yang semakin canggih gitu dan Betul. bisa dijangkau sama siapapun. Tentunya sebenarnya dari zaman-zaman terlebih dahulu juga memang sudah ada akulturasi budaya. Betul. Nah, menurut entah itu Yusuf dan juga Cesa gimana nih dalam menanggapi akulturasi budaya? Apakah itu patut dikembangkankah untuk akulturasi budaya? Misalkan kayak tari adat yang dicampur dengan dance internasional itu kan Iya. termasuk dengan akulturasi Betul. budaya. Nah, gimana gitu tanggapannya gitu
untuk akulturasi budaya yang semakin ini. Ya mungkin beberapa anak muda itu lebih suka yang namanya akulturasi budaya yang internasional, itu mereka lebih hobi ya Kak. Iya benar. Nah untuk akulturasi yang datang ke Indonesia itu menurut saya penting untuk kita kolaborasikan dengan budaya lokal kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk bisa sama-sama diimprove gitu. Iya. Oke. Iya luar biasa. Tapi dengan catatan tidak menghilangkan betul. Nilai asli. Nilai aslinya. Iya, benar. Karena kan kayak ya itu tadi kembali lagi ke remaja sekarang kan lebih suka yang ini ya, kayak yang orang luar. Lebih ke modern gitu nggak sih? Iya, K-pop. Terus kalau di makanan juga sukanya kesindir lagi nih. Junk food kayak gitu. Jadi perlu adanya akulturasi budaya Iya, itu. benar. Tapi gimana sih akulturasi budaya yang positif nih bagi Yusuf? Tadi kan udah Cesa yang jawab. Oke. Terus bagi Yusuf gimana akulturasi budaya yang positif yang perlu dikembangkan? Menurut saya akulturasi budaya tersebut bagus, namun tidak menghilangkan pakem-pakem yang ada di budaya tersebut. Misalnya ada tarian gerakannya yang tidak bisa diubah, itu menurut saya janganlah diubah. Jadi dijadikan sebagai tari kreasi. Oke. Ya, jadi yang sudah ada itu tidak boleh dihilangkan, tapi justru ditambah. Ditambah. Iya, jangan dihilangkan. Tapi sebenarnya ini cara yang tepat sih untuk membawakan budaya ke go Go internasional. internasional, betul, betul sekali. Apalagi kan sekarang remaja, dewasa Gen Z, milenial, Gen Z gitu kan, memang suka yang namanya K-pop lah, Iya, apa dan ini bener. sebagainya. Dan for information juga bahwa benang bintik itu juga bisa loh kita modif kayak kekinian kayak Iya. gitu. Tapi anak bukannya muda- Calvin perancang itu juga ya? langsung ya, bukan lagi, nggak ada di samping aku ini juga, iya juga bersirip lagi ada ikannya gitu. Oke, jadi kayak gitulah pada intinya. Nah, tadi Yusuf bilang kan sering ngajak teman-temannya buat ke PT Teman Budaya. Oh, pernah diajak ya? Masa sih nggak pernah diajak Alvin? Aduh, peres banget deh Alvin. Oke, nah tadi kan sempat tertunda tuh. Aku mau nanya bagaimana sih persiapan kalian Iya, mulai dari benar-benar. sini sampai ke nasional. Mulai dari Yusuf, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Kali aja nih ada teman-teman di rumah yang mau nonton, pengen kayak kalian. Nah, pengen menjadi putra-putri budaya untuk mewakili Kalimantan Tengah selanjutnya. Nah, jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan di mulai dari sini dulu sampai ke Iya, nasional? dari step awal lah intinya biar teman-teman di rumah punya jalan gitu. Iya betul, walaupun aku sebenarnya tahu perjuangan Yusuf ini kesana sini. Support system ya Kak? Iya. Tapi boleh ceritain ke teman-teman kita semua. Ya baik. Jadi yang pertama itu kita siapkan adalah mental. Oke, oh mental. 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 Yang kedua itu adalah niat. Jadi kalau mental kita kurang, niat kita kurang, itu pasti bakal naik turun. Jadi nggak stabil gitu antara mau maju atau mundur atau stuck di situ saja. Kemudian kita kan sebagai generasi pertama ya Cesa ya di Kalimantan Tengah sebagai putra putri budaya. Yang pertama, kemudian itu adalah tebal muka aja sih kalau kata aku. Jadi kan sebagai angkatan pertama itu pasti kan belum ada anggarannya. Jadi kita nih tiba-tiba masuk di anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sebuah hal yang tidak mungkin. Bahkan ada salah satu desainer, ini saya cerita ya Alvin ya. Oke. Iya, boleh. Jadi ada salah satu desainer sebagai sponsorship kami. Oke. Jadi menceritakan bahwa kami itu sebagai duta yang beruntung waktu itu. Ada beberapa pageant lain yang ada di Kalimantan Tengah itu tidak disupport dinas untuk ke nasional. Jadi itu harusnya kami sangat bersyukur. Kemudian saya itu sering menyebarkan proposal, tentunya Alvin ini tahu sendiri. Ya begitulah, sampai yang tidak terjangkau pun disebar, luar biasa kan. jadi itulah ini maksud saya dari tebal muka. Jadi jangan malu untuk memberi proposal, untuk audiensi, untuk bertemu dengan orang-orang penting. Itu saja sih. Oke, luar biasa Oke, sekali luar biasa ya. banget. Tapi aku penasaran banget nih. Kan awalnya aku tahu proses perjuangannya Yusuf ya, proses perjuangannya Cesa juga. Nah, gimana sih langsung terhubung dengan dinas? Siapa sih regional directornya? Gitu. Siapa nih mau jawab? Cesa mungkin? Boleh.
Oke. Ya, jadi kita berdua ini di bawah naungan Grup Mi Manajemen dan Umi Eni ini sangat berperan aktif dalam kemajuan kita. Oke. Ya, menjadi mentorship kita, betul ya. Luar biasa sekali ya. Dan izin menambahkan tadi ya, untuk persiapan ke nasional itu pastinya sangat banyak sekali yang perlu dipersiapkan, yang pastinya mental, betul. Attitude is number one, terus kita perlu yang namanya dana. Iya, realistis aja Iya, ya. itu aja Kalvin. Syukuri kita dapat sponsor ya. Alhamdulillahnya dapat sponsor. Tapi ini kan udah apa namanya dari awal persiapan, pernah nggak sih ada kayak ngerasa pengen mundur gitu loh? Betul. Tiba-tiba mentalnya down gitu. Yes, betul. Untuk aku sendiri enggak, karena kita sudah ingin maju, kita tetap harus terjun, kita harus jalani dan kita harus selesaikan. Oke, harus diselesaikan sampai tuntas gitu. Tapi pernah nggak sih, karena ini kan angkatan pertama kan, dan yang beruntung juga nih dapat sponsorship atau dapat ini dari dinas gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih terima omongan-omongan pedas atau omongan-omongan kritik gitu dari orang sekitar, kayak nganggap malah kayak baru pertama aja udah kayak gini. Nah itu gimana tuh nyikapinnya? Iya. Ya mungkin Boleh. sikap orang itu tidak bisa kita ubah ya, tapi kita terus bisa untuk mengimprove diri kita agar menjadi lebih baik lagi pastinya. Oke. Dan persiapan kita kemarin itu sangat banyak ya Yusuf, mulai dari unjuk bakat, kemudian public speaking, English, terus kita juga latihan tentang budaya, pengetahuan itu paling penting kalau kita mau ke nasional. Oke. Tapi dari antara semuanya itu yang terpenting apa nih? Apakah knowledge kah? Mental kah atau apakah gitu? Knowledge dan looking. Oke, knowledge dan looking ya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi memang benar, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita hanya bisa menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan omongan orang. Iya, benar banget. Itu dia. Jadi luar biasa sekali teman-teman, perbincangan yang sangat seru ya. Nah mungkin kita akan kembali lagi setelah ini. Iya, karena aku sama Kalvin bakal kasih lagu yang hits banget buat anak muda Palangkaraya. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Ini dia lagunya buat kamu. Check it out. Yeay, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Masih bersama putra-putri budaya Kalimantan Tengah ya. Ya ampun, Kalvin tau gak sih, aku dari tadi tuh udah gak sabar banget. Cepetan dong iklannya, cepetan dong. Oh iya, masa ya? Iya, karena banyak banget gitu loh yang pengen aku kulik dari mereka, dan aku juga pengen dapat insight baru gitu. Betul, dapat ilmu baru gitu ya, pengalaman baru. Iya, experience baru, insight baru, pokoknya semuanya lah. Jangan sampai nawarin jual manggis lagi ya. Oke, apa ya, silakan ya duluan. Jadi kan mereka ini kan putra putri budaya ya, pasti otomatis itu berbau-bau dengan budaya dan memasarkan budaya itu termasuk peran si putra putri budaya, bukan sih? Betul. Nah, yang pengen aku tanyain, apa yang sudah Yusuf dan Cesa lakukan gitu untuk memasarkan serta mewariskan budaya ini, terutama bagaimana peran kalian bekerja sama dengan masyarakat untuk mempertahankan dan memasarkan budaya ini agar bisa maju ke hingga dunia nasional luar Kalteng, bahkan sampai dunia luar nantinya. Mau dari siapa dulu nih? Boleh, saya. Oke. Ya, jadi dari founder kami itu sudah menugaskan kami untuk aktif di daerah kami masing-masing. Dan untuk saya sendiri biasanya saya aktif untuk membantu UMKM mempromosikan produk lokal kita melalui kerajinan lokal kita, yaitu rotan, getahnya tuh, yang pastinya itu membantu mereka ya. Dan kita mempromosikan apa yang mereka miliki. Salah satunya nih Kak, medianya apa yang dipakai? Sosial media. Oh iya, sudah jelas sih, karena kan sosial media ini bisa dijangkau oleh siapapun dan tidak kenal waktu. Iya, tidak terbatas ruang dan waktu. Mau di benua manapun,
sampai luar angkasa. Oh ya, tapi aku kalau sudah menyangkut masalah UMKM, aku tuh kayak seneng banget gitu loh. Iya, soalnya Indonesia nih guys, jadi si Yaya jangan ini dibuka jadi salah apa? satu pelaku UMKM yang bisnisnya sudah meroket dan dia ini jasa dia tuh kayak jual peti mati gitu ya. Iya. Peti mati dari rotan sudah diekspor ke Netherlands. Netherlands, Vietnam. Keren. Nah, keren kan, luar biasa. Nah, tadi kan ngomongnya UMKM nih. Kira-kira udah sampai mana progresnya untuk UMKM ini? Nah, untuk kedepannya tanggal 18 sampai 11 Februari nanti aku akan ke Barsel, ke Desa Mengkatip untuk mempromosikan UMKM di sana karena Oke. mereka mempromosikan fruit rotan. Oh iya. Karena di Mengkatip itu ada yang namanya hutan rotan yang masih asri dan belum dikelola. Oke, kayaknya menarik banget sih buat buat dikulik lagi. Dikulik lagi, Iya, lebih Pak. dalam lagi ya. Oke, dan kemarin juga aku lihat Jessa juga baru datang dari kalau nggak salah Kobar, betul nggak sih Jessa? Betul. Dia mengenalkan yang namanya kuliner khas Kalimantan Tengah, soto Manggala. Oh, coto Manggala atau soto Manggala sih? Coto Manggala, coto ya. Coto Dan for Manggala. information juga guys, coto Manggala ini juga pernah masuk rekor muri pada tahun 2009 dengan jumlah coto Manggala terbanyak. Wow. Nah, jadi gimana nih Jessa? Jujur ya, kalau aku belum pernah. Jadi first time kamu apa second time atau time berkali-kali sudah Itu nyobain? first time aku. Jadi bagaimana? Katanya olahannya itu dari singkong ya? Iya, jadi Wow. singkong itu pengganti dari ketupat. Oh, ketupat. Iya. Oke, luar biasa. Kalau ini kan dari Cesa nih, aku juga pengen dengar experience-nya, sepengalamannya Yusuf gitu dalam memerankan perannya sebagai putra budaya. Program apakah yang sudah dijalankan gitu dan bagaimanakah peran Yusuf ini bekerja sama dengan masyarakat? Oke. Baik, tentunya Cesa tadi merupakan budaya atau beberapa benda-benda yang ada di Kalimantan Tengah. Saya ini waktu saya cerita nih, waktu di Bengkulu itu menjadi pusat perhatian kami berdua Cesa karena pada malam cultural night banyak sekali beberapa peserta, bahkan hampir semua peserta dan panitia dan beberapa warga-warga yang ada di sana, Alvin, atau pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi kami menjadi pusat perhatian karena kami memakai baju tari, di mana baju tari saya dari kulit ular. Oke. Kalau Itu asli kulit ular. ular. Iya, kulit ular asli. Kemudian banyak peserta-peserta yang lain, banyak panitia-panitia yang lain, banyak pejabat-pejabat yang lain sewaktu di Bengkulu menanyakan bulu burung di Congor itu artinya. Oke, jadi salah satu daya tariknya kita Dayak ini kalau di cowok-cewek sih sebenarnya adalah headpiece-nya. Jadi kan bulu burung harwe itu mekar sekali kan. Iya, Jadi luar benar. biasa kalau orang bilangnya merak Kalimantan. Nah. Tapi kan kalau misalkan contoh ada yang kayak apa ya di depan sih? Congor. Itu Iya, congor, congornya. itu congor tingang biasanya kalau orang nyebutnya tingang rangga bapatum nyaho. Jadi itu wujud perwujudan dari langit hatala langit. Nah, Oh iya, anjing hatala. iya betul. Ya itu ada Percaya- filosofisnya kan. Betul. Kalau banyak kenapa benang bintik seperti itu. Betul. Nah, jadi itu tuh kepercayaan dari umat Hindu Keharingan kayak gitu. Jadi memang betul pada saat itu tuh memang kayak dikagumi ya. Iya, Baju menarik. kalian, headpiece Menarik, kalian. sangat dinotis dengan orang-orang yang Betul. berada di gedung tersebut. Oke. Jadi banyak yang menanyakan, ini bulu apa sih? Ini apa sih? Jadi bahkan nih Alvin, baju aku yang kata Alvin ada Sirip ikan. sirip-siripnya Ya. itu. Bahkan ada yang menanyakan pada saat itu kan saya bawa itu. Oke. Ada yang menanyakan ini apa nih? Ini saya sebut aja lah upak nyamuk. Oh, mereka kira itu kulit binatang. hewan. Iya, kulit Oke. hewan. Jadi mereka itu penasaran banget yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa ya. Oke, tapi sejauh ini apakah Yusuf sudah bekerja sama dengan masyarakat atau adakah kolaborasi gitu dengan masyarakat seperti Cesa kan dia berkolaborasi dengan masyarakat yang memiliki UMKM kan. Nah, kalau Yusuf lebih ke apa nih? Berkolaborasinya dengan sanggar kah maksudnya atau apakah gitu? Kalau saya biasanya berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Misalnya nih dinas ada suatu event di suatu tempat, saya dihubungi, diminta untuk menari. Karena kan saya sebagai putra budaya Indonesia Best Talent, jadi saya harus selalu siap kapanpun dinas
meminta saya untuk menampilkan apa bakat saya yang ada di dalam diri saya. Oke, wah sudah tertanam ya Kak Pin dalam diri. Betul sekali. Emaknya dong yang ngajarin. Oke, luar biasa sekali. Nah, ke karantina lagi deh ya. Oh, Aku boleh, penasaran banget intinya pada saat karantina, dan pada saat karantina itu aku luar biasa sekali waktu mereka shaving ceremony. Nah, waktu itu tuh Cesa jadi pusat perhatian banget. Kenapa nih? Dia menggunakan baju dan headpiece yang sangat luar biasa. Boleh dong Cesa bisa ceritain gak sih waktu itu vibes-nya kayak gimana? Iya, Waktu di hotel itu kan waktu itu tuh hotelnya ada kolam renangnya gitu ya, swimming poolnya, dan mereka itu harus catwalk, session ceremony, dan waktu Cesa yang maju teriakan orang luar biasa sekali. Gimana tuh Ces? Iya, sebelumnya baju kita itu semuanya full sponsor ya. Oke. Dan baju aku session ceremony itu dari KS Modiste, dan memang mereka membuatnya itu dengan identik Dayak, yaitu benang bintik ya nanti. Dan waktu itu karena mungkin saya menggunakan kepala yang duri-duri itu ya, dan sayap yang megah ya, itu jadi mungkin menjadi pusat perhatian, dan itu menjadi nilai plus pada malam itu. Wow, luar biasa sekali, apalagi kibasannya ya. Aduh, luar biasa sekali. Yang nonton aja sampai teriak. Pokoknya aku selalu support siapapun itu. Adik-adik aku, teman-teman dari Caltech, kalau mereka sedang berlaga ke nasional. Bahkan terakhir waktu aku nonton si Mr. Grand Tourism ini, di motor, sempat-sempatnya aja sambil nonton, nyetir motor, padahal mau job, mau rapat. Hati-hati loh Kak. Oh, aku tahu sih itu momen kapan. Tahu kan? Tahu. Kayak gitu. Dan kemarin aja waktu Yusuf ini sempat kayak ada viral di salah satu media sosial di TikTok ya. Aku langsung hubungin, padahal waktu itu aku saat siaran. Yusuf, kenapa kamu gini? Kenapa kamu gini? Kamu gini-gini ya, gini-gini. Nah gitu. Jadi tuh aku tuh support banget, bangga gitu ngeliat mereka kayak gitu. Oke, itu tadi pengalaman karantinanya Cesa. Nah, tapi ada gak sih hal yang favorit banget gitu pada saat karantina? Yang sulit dilupakan. Iya, yang sulit dilupakan. Pokoknya itu ada momen yang paling wah deh intinya. Iya, boleh siapa dulu nih? Kalau saya hal yang sulit dilupakan dan masih terngiang-ngiang di otak saya itu. Jangan bilang hal tersulit yang dilupakan itu, jangan sampai Yusuf bilang kenapa nggak dibawa ke Bunga Rafflesia. Enggak ya? Enggak bisa jadi dia cilok nih, enggak kan? Enggak. Cilok, mengagumi sih, iya cilok. Jadi pada saat itu kalau nggak salah itu pada saat sesi beauty class. Jadi ada satu sponsor, ada teman yang disuruh menyebutkan sponsor tersebut, dan pada saat itu teman itu seperti melawak. Sebenarnya niat dia itu tidak melawak. Jadi dia itu mengeluarkan ciri khasnya, tapi kami anggap semua itu sebagai lawakan. Jadi pada saat itu semua satu ruangan di hotel tersebut tertawa. Jadi itu yang paling terngiang-ngiang. Emang lawakannya itu seperti apa sih yang dianggap seperti lawakan? Jadi penasaran juga. Jadi penasaran juga nih. Jadi pada saat itu, aduh nggak kuat jawabin. jadi ini jangan sebut sponsor ya. Jadi sebutnya A seperti itu. Sponsornya nih A. Jadi jadi kan ketawa semua. Semacam kondeka tunggal ika gitu. Jadi kan itu sebenarnya ciri khas dia supaya di notice beberapa panitia, beberapa juri-juri terbang yang ada di sana. Jadi tapi pada saat itu gimana ya? Dia nge-branding dirinya salah gitu ya. Enggak, bukannya salah sih, tapi lebih ke lucu aja kelihatannya gitu ya. Lebih ke lucu. Mungkin nggak tahu Cesa ingat pada saat kejadian itu atau enggak. Jadi yang paling terngiang-ngiang itu sih. Oke, kalau Cesa nih apa? Yang paling terngiang-ngiang banget? Oh, waktu crowning moment dong kata Cesa. Itu pasti. Oh, itu pasti ya. Selain itu waktu unjuk bakat penuh drama. Yang mana kayak gimana nih, kayak drama Indosiar atau drama Iya, jadi waktu aku unjuk bakat itu kan aku menggunakan api, dan waktu itu bokor aku minta diletakkan di belakang aku dan jauh dari kaki aku sebenarnya. Tapi panitia menaruh bokor aku itu persis di belakang kaki. Jadi waktu aku nari itu ketabrak dan jatuh. Untungnya itu karpetnya itu nggak kebakar.
setahu aku ya, sama ya aku potong. Di dalam bokor itu kan biasanya damar banyak Iya, gitu ya. damar. Jadi Damarnya tumpah. Oh my god. Oh my God. Tapi aku tetap nari dan mentor kita Umi ini langsung lari, langsung Benerin angkat gitu. bokor ya. Dan itu Pasti udah gugup banget kan, takutnya malah kayak sesuatu hal yang viral itu loh, gara-gara Iya. foto malah jadi kayak gitu. Tapi gimana? Untuk bokornya sukses nggak? Sukses apinya? juga. sukses. Sukses. Untungnya di bokor itu masih Masih ada, ada. damarnya nggak habis semua. Oke. Tapi yang Jadi Alvin pada saat di belakang panggung tersebut Mhm. ada nih panitia juga yang ikut membereskan damar-damar tersebut ke dalam bokor. Jadi ada beberapa panitia itu yang menanyakan, ini serbuk apa sih kalau lengket-lengket? saya bilang aja lah sambil kayak nada bercanda. Nah, sudah megang serbuknya tuh pasti nggak lama nanti ke Kalimantan. Jadi seperti itu. Terus sedikit ceritanya Alvin. Oke. Jadi dari cerita beberapa perwakilan orang dinas pada saat saya menari itu seperti kan ada saya memegang mandau replika dan Oke. saya gigit di dalam mulut saya itu orang-orang pada saat di nonton tersebut di gedung tersebut itu dikiranya saya mandau asli yang ingin Iya, masuk ke mulut gitu masuk ya. ke mulut gitu. Jadi cerita orang dinas tersebut banyak penonton yang menutup matanya. Istilahnya histeris lagi. iya. Gitu ya. Oh. itu tapi saya nggak ngeliat langsung ya Alvin karena kan saya fokus nari dan pada saat menggigit mandau tersebut kepala saya menghadap ke atas jadi kan saya tidak melihat penonton. Jadi Tapi itu mandau asli nggak sih? mandau replika. Oh, mandau replika. Kenapa nggak asli? aduh. Nanti nggak jadi tahu. Oke. Oke, luar biasa banget ya pengalamannya. Tapi aku penasaran juga nih ya, karena kan mereka di sana kan semua provinsi yang ada di Indonesia tentunya kalian punya dong roommate. Nah, penasaran nih siapa aja sih roommate-nya? Kalau Cesa siapa, Yusuf siapa? Boleh siapa dulu nih? Ya, roommate aku kemarin dari Palembang Wah. dan kakaknya ini baik banget. Dia setiap pagi itu ngingetin, ayo Jessa kita prepare, kita makeup bareng katanya. Ayo kita bareng turun gitu. Oke. Jadi lebih kebersamaannya ada gitu. Kalau Yusuf nih, Kalau Yusuf, Kalau roommate aku itu dari Bangka Belitung, Kak Mulyadi ini Alvin. Jadi Kak Mulyadi ini merupakan salah satu desainer juga di Provinsi Bangka Belitung. oke, sefrekuensi. Iya. Oke. Jadi jadinya kan karena sefrekuensi tersebut jadinya kita nih enak nih saling berkoordinasi. Klop gitu ya. Iya. Boleh. Jadi jangan sampai kamar kita nih berantakan nanti kan kita nggak tahu selama karantina panitia tersebut masuk ke kamar atau enggak. Jadi Iya. ada beberapa peserta lain sebenarnya nih nggak boleh nih Alvin masuk ke kamar peserta lain. Jadi ada beberapa peserta lain mengambil baju kan karena Kak Mulyadi ini desainer. Mengambil baju, jadi ada beberapa peserta itu seperti kok kamar kalian rapi banget sih. Ternyata pada saat saya juga masuk ke kamar beberapa peserta itu memang sangat Agak berantakan. iya, Oke. bukan agak berantakan lagi. Memang berantakan. Iya. Agak-agak ya. Jadi mereka tersebut kayak kok bisa sih serapi ini, kapan kalian beresinnya seperti itu. Oke. Nah, kalau namanya di pageant ini pastinya sangat kental sekali dengan yang namanya 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Itu ya dia. benar-benar. Bagaimana tanggapan kalian dengan hal tersebut? Apakah di sana juga sangat mementingkan 3B itu atau gimana? Saat interview, apakah ada ditanya di interview ini itu dan sebagainya? Boleh dong spill dikit ke kita, masih ingatkan tentunya. Ya, itu sangat penting ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa attitude is number one dan Oke. 3B itu pasti di dunia pageant itu nggak asing lagi ya. Dan salah satunya di Putri Budaya juga sangat mementingkan itu. Dan brain kita pada saat di interview itu dituntut untuk bisa memperkenalkan budaya yang kita miliki, betul ya Yusuf? Dan beauty kita harus memiliki looking yang baik, yang menarik, yang bisa enak gitu dilihat orang. Dan behavior pastinya kita harus sopan, entah itu sama panitia, sesama peserta, maupun sama juri seperti itu. Oke. Tapi yang paling utama bagi Cesa apa nih? Antara brain, Beauty, and Behavior. Menurut aku mereka semua itu satu kesatuan Yang perlu saling kita- terikat gitu. Iya. Yang saling mendorong. Tapi untuk garda terdepannya nih, Yang apa harus ya dimiliki dulu. Iya, yang harus diutamakan. Menurut aku brain. Oh, brain. pengetahuan itu sangat penting. Iya benar sih.
kualitas berbicara seseorang itu menggambarkan knowledge, insight dan juga brand seseorang. Betul. Oke, kalau menurut tanggapan Yusuf nih kayak gimana? Kan beda nih ya interviewnya, nggak bareng kan? Satu-satu kan? Iya, satu-satu. Iya. Oke, kalau Yusuf gimana waktu itu? Yang mana nih Alvin, yang 3B atau pada Yes, saat 3B ya, Pak. Iya. Menurut Yusuf 3B itu penting gak sih? Terus mungkin menambahkan dari pernyataan Cesa tadi. Terus waktu di interview boleh dong spill dikit apa aja sih yang ditanya mereka? Tentunya sangat penting seperti apa yang dikatakan Cesa tersebut. Kita tuh harus memiliki otak yang cerdas, attitude yang baik, serta perilaku yang baik, serta mohon maaf nih, Ditunjang dengan penampilan. ditunjang dengan penampilan Good yang baik. looking lah ya. Iya. Dan pertanyaan nih kata Alvin, pertanyaan pada saat interview itu lebih ke personal branding kalau saya Alvin. Oke. Jadi setelah personal branding, kemudian saya ditanya apa aja sih budaya-budaya yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Kemudian saya ditanya dengan dewan juri, misalnya saya ke Kalimantan. Kemudian kamu mau ngajak saya kemana nih? Oke, terus Seperti Yusuf itu. jawabnya apa? Saya jawab, saya akan ajak ke UPT Taman Budaya. Biasanya di UPT Taman Budaya tersebut terdapat pagelaran kesenian yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian disanggah lagi nih dengan juri Alvin. Misalnya saya datangnya nggak pada saat pagelaran tersebut. Kemudian pada saat itu saya pun menjawab di bandara ada nih yang bermain musik tradisional, Oke, musik seperti itu. karumut gitu Iya. ya. Oh, iya. Kemudian itu salah satu cara untuk mengenalkan budaya sebagai pintu terdepan di bandara kepada masyarakat luar Kalimantan Tengah. Oke, nah aku mau nanya juga nih, kalau namanya di pemilihan putra-putri apapun itu, duta-dutaan lah ya, kayak pageant lah kayak gitu ya, ruang lingkup pageant sangat identik dengan namanya yang uji intelijensi ya. Iya, benar. Nah, aku juga penasaran, apa sih biasanya kan kalau misalkan kebudayaan nih ya, tentunya kalian memperkenalkan budaya kalian kepada masyarakat yang ada di sana, terus kepada panitia, kepada peserta-peserta yang lain, budaya apa saat itu yang kalian angkat, yang kalian kenalkan ke mereka? Biasa dulu mungkin. Untuk Jasa sendiri kemarin karena saya menguasai betul tentang tari dadas, jadi saya mengulik sejarah dari tari dadas ini. Dan kebetulan juga saya juga merupakan putri Dayak asli dari Dayak Manyan. Jadi saya mengangkat itu tari dadas. Oh, Dayak Manyan ya? Dayak Oh, Manyan. pantes Sama nanti. dong sama yang di samping. Tapi kan kalau aku kan perpaduan, kalau Cesa kan dua-duanya Dayak Manyan kan. Perpaduan juga. Oh, perpaduan juga. Sama saya juga mix kayak kucing. mix juga Banjar Dayak. Jadi kita Barito Pride ya. Iya, Barito iya. Pride. Betul. Yang ini nggak beda. Nah, jadi gimana tuh? Apalagi nih Jensa? Iya, Selain jadi itu tadi. aku angkat satu aja. Kita disuruh untuk angkat satu tema budaya yang kita miliki di daerah kita dan kita perkenalkan kepada peserta lain. Oke. Kalau Yusuf, apa nih waktu uji intelijensi? Waktu uji intelijensi karena sebelumnya pihak dinas meminta saya untuk menarikan babukung, kemudian saya tidak bisa karena satu dan lain hal. Oke. Saya membawakan uji intelijensi tersebut dalam festival babukung. Karena kan festival babukung tersebut termasuk dalam Karisma Event Nusantara ya. Betul, Karisma Event Nusantara bersama Dani Semulang ya. Iya. Jadi selain babukung, saya juga mengenalkan kepada dewan juri, kepada peserta-peserta yang lain ritual memapas menyandingin ramu. Oke, yang dilaksanakan, yang diadakan di Museum Iya, di Balanga Museum ya. Balanga. Jadi pada saat itu Alvin, saya juga ikut mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut. Dan saya menemani dia. Sepertinya kafe ini support systemnya Yusuf banget ya. Iya, pokoknya semuanya, siapapun itu, kalau misalkan dia bilang, Calvin boleh nggak bantu aku siap bantu. Wah, gitu. Tapi kemarin Calvin curang loh, aku nggak dibantu. Nggak ada, aku selalu support kamu. Cuman aku nggak ikut gak kepuas aja. Oke, tapi kan dapat intelijensi. Tapi kan nggak
kayak Kak Alvin, nggak kayak Nggak Jasa, ada. Yusuf yang udah sampai nasional gitu. Aduh, awal cuma berbakat. Masih lingkup kota, tapi alhamdulillah jam lain terus. Oh ya, ngomong-ngomong nih, karena kalian kan personal brandingnya ini udah terbangun nih, apalagi Cesa dan Yusuf membawakan nama Kalteng gitu pada waktu itu. Nah, kira-kira ada nggak sih impactnya ke kalian? Kayak ada yang pengen nawarin kerjasama atau apa gitu? Banyak nggak sih? Endorsement, Iya, nah, endorsement. kayak gitu. Semakin berdatangan nggak sih semenjak itu? Ya pastinya itu secara otomatis datang dengan sendirinya ya. Oke. Karena personal branding kita udah terbangun melalui yayasan ini, dan pastinya sebelum itu juga kita punya track record yang baik juga ya. Oh, kalau Cesa ini mah, aduh, memang dari dulu endorse masuk banyak banget. Tapi kalau Yusuf nih, Tentunya dampak dari saya mengikuti Putra Putri Budaya dan mendapatkan predikat Best Talent, tentunya saya lebih dikenal orang. Kemudian pada saat ada event-event, saya selalu diajak nih. Jadi itu merupakan sebuah keuntungan bagi saya. Oke, betul. tapi kalau boleh nih bisa sih sekalian aja dipromosiin bahwa kalian buka apa gitu, buka endorsement apa atau apa gitu buat pemirsa di rumah. boleh. Atau misalkan teman-teman nih mau join juga untuk kedepannya kan saya dengar bisik-bisik tetangganya nih. Iya. Mau diadakan pemilihan nih. Wah. Boleh dong kasih tahu apa aja nih yang harus di follow, terus Instagramnya. Aduh, kalau Jessa sih. Instagramnya Tahu udah ya. selebgram ya. Udah selebgram. Kalau Yusuf menumpang pansos nggak pernah jadi selebgram. Ya ampun, kasihan banget. Iya benar-benar tuh kayak ya. Jadi aku nih selalu jangan numpang pansos dengan Iya, Alvin, aduh, nggak pernah naik sampai aku bilang dengan Alvin. Pin kita nih kelah hijau ya di sosmed kayak gitu. Biar drama gitu ya. Biar naik gitu nama. Drama-drama Indosiar. Iya. Betul. biar nama tuh naik gitu. Apa sering di tag di story, nggak pernah nggak Tahu nggak dulu aku kan nge-tag Yusuf nih kecil-kecil gitu namanya, terus dia bilang besar-besar Pin namanya biar orang follow aku. Jadi gitu ya, luar biasa sekali. Dan aku juga selalu juga sih sama Yusuf ini. Awalnya dia nih yang kayak aduh aku nggak bisa deh, aku nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa kalau kamu belum mencoba. Iya nggak Jess? Nah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dari ikut Putra Putri Pariwisata Kota ADTB lanjut sampai ke nasional berpasangan sama Cesa, alhamdulillah rezekinya baik ya. Alhamdulillah ya. Semoga kedepannya selalu bagus rezeki Amin. Cesa dan juga Yusuf dan Kak Alvin juga. Amin, dan Jaya juga. Oke. Aku pengen dengar dari Cesa dulu nih. Ada pemilihan apa gitu yang tadi kata Kak Alvin? Iya, info-info dulu. Iya, info dulu gitu buat pemirsa di Info-info rumah. dulu. Atau IG-nya apa? Boleh dong spill IG-nya gitu. Atau katanya kan buka dance sport juga kan? Nah, iya tadi betul. Kalau mau Sekalian join aja, gimana Jess. caranya? Iya betul. Untuk aku sendiri karena saya atlet dance sport, saya juga buka kelas bagi teman-teman yang pengen ikut dance sport kayak aku, bisa ikut ajang nasional hingga internasional. Kalian bisa belajar standar ballroom sama aku. Kalian bisa langsung datang di GOR Indoor setiap Sabtu Minggu jam 3 sampai jam 5. Oke, tapi kalau misalkan ingin menghubungi terlebih dahulu kemana nih? Bisa langsung lewat saya Aha. di Instagram saya cesalr_. Jangan kaget ya sama followersnya. Jangan kaget lihat postingannya. Luar biasa respect bidadari. Aduh. Oke, terus kalau Yusuf nih, Kenapa open nih? endorse nggak? Open endorse Kalau- nggak? kalau- Atau open Lagi Kalau- ya nih. Kalau open endorse sih untuk sekarang masih belum, karena kan belum selebgram nih seperti Cesa, Alvin. Aduh. Ya seperti itu ya. Jadi belum tahapannya untuk open endorse. Open yang lain gimana sih? Enggak, maksudnya Kalau apa? harganya kalau harganya cocok boleh. Boleh ya. Maksudnya open jasa model, guys. Nah, ya. Kalian mau model apa aja bisa gitu. bisa. Jangan model apa aja juga. Ya, soalnya dia menguasai berbagai macam model. Iya, sabun cuci mungkin boleh, deterjen boleh. Iya, boleh. Atau backclean. Guyon ya. Iya, bercanda guyon ya. Tapi ya Yusuf ini mau merambat ke dunia tarik suara juga. Oh, katanya. jadi Siapa? pertanyaannya. Nggak ada. Boleh dong kasih lagi Ada sekali. biasanya ke Nggak- sidang dua. Ada Boleh dong
Boleh dong kasih rapnya satu. Boleh dong. Aduh. Seharusnya Alpin sih. Waduh. Satu aja. Gak bisa ya. Jadi ceritanya nih Alpin itu ingin apa sih arti kisinan 2 nih? Jadi saya artikan. Jadi dirubah Alpin menjadi ke bahasa Dayak. Gitu. Bukan saya ya yang menjadi dunia tarik suara. Tapi nanti kalau bisa ya boleh lah. Karena kan apa ya, kalau aku kan memang brandingnya kayak MC harus ada campuran bahasa Dayaknya, branding diri, kayak signature-nya. Terus kalau misalkan biasa di TikTok juga fokus memperkenalkan yang namanya kutak ita. Iya, tahu bahasa Itah kan. Iya, betul. Personal brandingnya. Luar biasa sekali kita ngobrol, dan teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi nih ngobrol sama mereka, dan sekalian closing statement mungkin ya Iya, nanti. benar banget. Oke, jadi tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Check it out. Oke, luar biasa sekali, kita kembali lagi, dan tentunya kita tadi sudah membahas banyak Iya, banyak banget. Aku masih belum puas tahu. Masih belum Kalau bisa tuh puas. sampai pagi gitu loh. Kalau bisa tuh sampai pagi nggak usah tidur sampai Aduh, kalian aja, aku enggak, kata Jessa. Nah, luar biasa sekali, tadi belum sempat terjawab nih, apakah di tahun ini akan ada pemilihan atau kayak gimana. Nah, untuk nyari infonya tuh di mana? Kayak gitu. Boleh dong di-spill di mana aja sih untuk mendapatkan info misalkan ada pemilihan atau apa ini dan sebagainya. Ya, untuk pemilihan kalian bisa langsung pantau terus IG Putra Putri Budaya Indonesia Kalimantan Tengah. Ya, dan pastinya kita standby sekali jika teman-teman ingin bertanya dengan saya Cesa atau dengan Yusuf, dengan mentor juga Umi Yeni ya pastinya. Dan itu sangat baik sekali jika teman-teman ada niat, ada kemampuan untuk mengasah diri untuk ikut ke event nasional ini, pasti bagus sekali. Oke. Luar biasa sekali. Nah, dari tadi kan ngomongin Umi Yeni sebagai regional director-nya. Boleh dong kayak ucapan terima kasih kayak gitu, mumpung di sini kan Iya, sama mumpung Umi di Yeni, sini. kapan lagi kayak bicara dari hati ke hati tapi lewat kamera. Iya, betul. Boleh, Yusuf dulu mungkin. Baik. Saya Yusuf Adi Pratama, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Rumah Kreatif Umi, Rukmi Yeni Manajemen, dan Umi Yeni, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, dan sponsor-sponsor terkait. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Tanpa adanya Rumah Kreatif Umi yang menyalurkan saya ke beberapa sponsor, saya tidak mungkin untuk maju ke ajang nasional di Provinsi Bengkulu. Oke. Kurang lebih sama dengan Yusuf, Cesa juga mengucapkan terima kasih kepada Rukmi Manajemen, Umi Yeni yang sudah mementor kita dengan sabar, dengan luar biasa, hingga Cesa bisa mendapatkan winner di nasional. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi Kalimantan Tengah, karena kita angkatan pertama juga dan bisa menghasilkan itu luar biasa. Dan Cesa juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh sponsor kita pastinya ya Yusuf. Iya, terima kasih banyak. Oke. Boleh dong closing statement. Boleh dong, closing statementnya kita tahu dong mereka berdua dulu Iya, ya. berdua dulu. Iya, nanti setelahnya baru kita. Iya, Oke, benar. boleh. Dari siapa dulu nih? Closing statement kita untuk malam ini, untuk teman-teman di rumah. Iya, closing statement saya untuk kali ini, jika kita mengunjungi suatu tempat, kita harus mengenal terlebih dahulu budaya mereka agar kita bisa menghargai dan kita bisa lebih tahu tentang budaya mereka. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wow. Oke, kalau dari Yusuf. Dari Yusuf nih. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Siapa tahu besok mati. Luar biasa sekali ya. Mungkin saya kaget
Kaget juga. Ya kan saya. kalau bukan sekarang itu kapan lagi? Siapa tahu kan besok mati. Betul Seperti juga itu. sih kita karena umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi Alvin masih Alvin lagi tapi Yusuf masih sadar kan bukan kayak kata orang yang buang perangah itu. Bawa perang Masih jangan-jangan memang besok mati. Allah ya Allah. Ya Jadi Allah, salah ya. astagfirullahaladzim. Iya, oke. Dari Ayah dulu, dari aku dulu nih. Dari Kak Alvin dulu deh. Boleh. Oke, jadi intinya buat teman-teman di rumah kurangi yang namanya insecure, tapi perbanyaklah bersyukur. Nah, jadi teman-teman semua jangan berhenti untuk mencoba selama kalian bisa. Coba terus. Saya aja nih selalu mencoba walaupun sempat gagal 2 tahun ikut lomba tidak pernah dapat yang namanya juara. Tapi saya coba dan coba. Memang yang namanya hidup ini penuh dengan liku-liku, banyak jurang-jurang yang terjal, kerikil-kerikil yang tajam, tapi kita harus bisa melalui itu semua. Dan jangan lupa berusaha berdoa. Jadi intinya selalu berikan di kehidupan kita ini yang terbaik, jangan pernah memberikan yang terindah karena menurut saya indah belum tentu baik, tapi kebaikanlah yang akan melahirkan suatu keindahan. Oke. Kalau closing statement dari aku sih singkat aja. Aku selalu mengamalkan salah satu hadis riwayat Ahmad. Kalau ingin menjadi orang yang baik, jadilah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungannya. Dan seperti buku yang pernah saya baca yaitu Atomic Habit, berkembanglah 1% satu harinya. Maka dalam 360 hari kita bisa akan mencapai bahkan 35% lebih perkembangan. Wah, luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada putra-putri budaya Kalimantan Tengah. Oke. yang Sekaligus putri budaya Indonesia. Luar biasa loh Luar biasa Indonesia banget, datang ke banget. sini sama yang best talent Indonesianya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Jurnal TV. Semoga kedepannya makin sukses, makin meroket angkasa luar samudra impian. Semoga rezekinya makin berlimpah. Amin. Oke, Amin. luar biasa sekali. Dan satu pesan saya, tetaplah dengan prinsip tadi, semakin berisi semakin merunduk. Iya, benar Oke. banget. Karena saya ini tua dari belakang. Iya tuh tapi yang paling muda ya. Waduh. Oke, kalau begitu kasihan nih para pemirsa di rumah mungkin udah pada ini kali ya mungkin Oke. ini bukan perpisahan tapi next kita akan ketemu lagi dengan Oke. bintang tamu yang pastinya mengejutkan banget. Dengan presenter yang juga cantik dan ganteng-ganteng Iya. tentunya. Pokoknya kalau misalkan udah aku dan Alvin partner, Lupa jam, lupa waktu, begitulah karena mulut ini lantih kalau kata orang. Luar biasa sekali. Untuk itu jangan lupa saksikan terus TikTok di Jurnal TV setiap hari apa aja ya. setiap hari Senin, Minggu, Rabu ya. Aku lupa jangan ditodong aku dong. sengaja setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan juga Minggu setiap jam 20.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman-teman di rumah tetap jaga kesehatannya juga ya. Karena sekarang musim pancaroba, musim tuh nggak menentu, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Oke. Nah, aku sayang kalian loh, makanya aku bilang kayak gini. Jangan nanti aku jadi bapak. Waduh. Oke kalau gitu aku Yaya pamit undur diri. Aku Alvin pamit undur diri dan Saya Princesa Lelindra, Putri Budaya Indonesia tahun 2023. Saya Yusuf Adi Pratama, Putra Budaya Indonesia Best Talent tahun 2023. Ada salamnya nggak? Salam budaya gitu buat ada nggak sih? Iya. Salam budaya kayak Salam gimana budaya. gitu? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Lebih ke lupa sih kan. Oh ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ya untuk itu kita pamit undur diri. Intinya tetap nonton di TikTok Jurnal TV. Luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya untuk apa ya sekarang yang lagi viral itu Cinderella dan ini nggak sih? Cinderella pun Iya. tiba. Luar biasa Oke. sekalian. Nanti pulang Mungkin kita nanti dikit ya lagu itu buat kita tiktokan. boleh nanti pulang kita jambak mau kotanya bareng-bareng. Oke teman-teman, sampai jumpa. Nanti kita akan ketemu lagi di next siaran berikutnya. Luar biasa sekali. Untuk itu kami pamit undur diri. See you. Sampai jumpa teman-teman semua.